Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Lintang Aurelia, program studi S1 Farmasi, Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah obat dalam tubuh. Farmakologi adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan. Obat yang diberikan pada pasien akan banyak mengalami proses sebelum tiba pada tempat aksi atau jaringan sasaran. Secara garis besar, proses-proses ini dapat dibagi menjadi 3 tingkat atau fase. Yang pertama, fase biofarmasetik atau farmasi. Yang kedua, fase farmakokinetik. Yang ketiga, yaitu fase farmakodinamik. Untuk menghasilkan efekologi atau efek terapi obat harus mencapai tempat aksinya dalam konsentrasi yang cukup untuk menimbulkan respon. Oleh karena itu, sangat penting diketahui bagaimana cara badan telah menangani obat dengan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Bila kita menentukan suatu dosis, rute, bentuk obat yang diberikan bila dikehendaki efek terapi yang diinginkan dengan efek toksik yang minimal. Selanjutnya yaitu faktor-faktor formulasi yang dapat merubah efek obat dalam tubuh. Yang pertama, bentuk fisik zat aktif, yaitu amorf atau kristal, dan kehalusannya. Yang kedua, keadaan kimiawi, yaitu ester, garam, garam kompleks, dan selain sebagainya. Yang ketiga, yaitu zat-zat pembawa. Ada zat pengisi, pelekat, pelicin, pelindung, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu proses teknik yang digunakan untuk membuat sediaan. Di sini terdapat skema fase perjalanan obat dalam tubuh. Yang pertama yaitu ada fase biofarmasi, yang kedua yaitu ada fase farmakokinetik, yang ketiga ada fase farmakodinamik. Yang pertama yaitu ada fase farmasetika. Fase ini adalah fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Fase ini berhubungan dengan ketersediaan farmasi dari zat aktifnya di mana obat siap diabsorpsi. Di dalam fase farmasetika ada disintegrasi atau hancurnya bentuk sediaan obat oral menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Yang kedua yaitu ada disolusi, melarutnya partikel-partikel yang lebih kecil ke dalam cairan gastrointestinal untuk selanjutnya siap diabsorpsi. Yang ketiga yaitu ada rate limiting, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu sediaan obat oral untuk berdisintegrasi sampai siap untuk diabsorpsi oleh tubuh. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi fase farmasetika. Yang pertama, sifat kimia fisika obat. Yang kedua, macam bentuk sediaan obat atau BSO, yaitu ada solutio, suspensi, pulveres, kapsul, dan tablet. Selanjutnya itu ada formulasi sediaan. Macam bahan tambahan yang digunakan yaitu bisa berupa pembawa, pengisi, pelarut, pelicin, perekat, penstabil, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada metode atau proses publikasi, yaitu metode yang digunakan dalam pembuatan sediaan. Selanjutnya yaitu ada fase farmakokinetika. Fase farmakokinetika adalah fase ini yang meliputi waktu selama obat diangkut ke organ dan ditentukan setelah obat dilepas dari bentuk sediaan. Obat harus diabsorpsi ke dalam darah yang akan segera didistribusikan melalui tiap-tiap jaringan dalam tubuh. Dalam darah, obat dapat mengikat protein darah dan mengalami metabolisme, terutama dalam melintasi hepar atau hati. Meskipun obat akan didistribusikan melalui badan, tetapi hanya sedikit yang tersedia untuk diikat pada struktur yang telah ditentukan. Kemudian obat disekresikan. Di sini ada proses farmakokinetika dalam tubuh. Yang pertama, absorpsi obat. Tempat absorpsi tergantung rute pemberiannya, yaitu dapat dalam alat cerna, yaitu lambung dan usus, otot kerangka, paru, kulit, dan lain-lain untuk menentukan kecepatan dan jumlah obat sampai ke sistemik. Yang kedua yaitu ada distribusi obat ke saluran tubuh ditentukan, yaitu pertama ada kelarutan dalam air, selanjutnya kelarutan dalam lemak, ikatan dengan substansi ekstrasel, selanjutnya yaitu ada uptake cairan intrasel.
Yang ketiga yaitu ada metabolisme, merupakan suatu proses enzimatis yang merubah molekul obat menjadi lebih polar sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Mekanismenya yaitu ada fase 1, molekul obat berkonjugasi dengan substrat endogen memerlukan energi. Selanjutnya itu fase 2, molekul obat mengalami reduksi, oksidasi, dan hidrolisis. Selanjutnya yaitu yang keempat, ekskresi obat dapat membentuk metabolit atau molekul asli. Tempat ekskresi yaitu bisa ada di ginjal, secara umum bersamaan dengan urin. Selanjutnya ada paru, kulit bersama keringat. Selanjutnya itu ada empedu, dikeluarkan bersama feses, air susu, dan saliva. Selanjutnya yaitu ada fase farmakodinamika, adalah fase di mana obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor dan siap memberikan efek. Fase farmakodinamika sendiri yang dipelajari adalah efek obat dalam tubuh atau mempelajari pengaruh obat terhadap fisiologis tubuh. Kebanyakan obat dalam tubuh bekerja melalui salah satu dari proses, yaitu yang pertama interaksi obat dengan reseptor, yang kedua interaksi obat dengan enzim, yang ketiga ada kerja obat non-spesifik. Interaksi obat dengan reseptor terjadi ketika obat berinteraksi dengan bagian dari sel, ribosom, atau tempat lain yang sering disebut sebagai reseptor. Reseptor sendiri bisa berupa protein, asam nukleat, enzim, karbohidrat, atau lemak. Semakin banyak reseptor yang diduduki atau bereaksi, maka efeknya akan meningkat. Selanjutnya yaitu interaksi obat dengan enzim. Dapat terjadi jika obat atau zat kimia berinteraksi dengan enzim pada tubuh. Obat ini bisa dengan cara mengikat atau membatasi produksi atau memperbanyak produksi dari enzim itu sendiri. Contohnya obat kolinergik. Obat kolinergik bekerja dengan cara mengikat enzim asetilkolin esterase. Enzim ini sendiri bekerja dengan cara mendegradasi asetilkolin menjadi asetil dan kolin. Jadi ketika asetilkolin esterase dihambat, maka asetilkolin tidak akan dipecah menjadi asetil dan kolin. Selanjutnya yaitu kerja obat non-spesifik. Maksud dari kerja obat non-spesifik adalah obat tersebut bekerja dengan cara tanpa mengikat reseptor. Contoh dari obat-obatan ini adalah Na-bikarbonat yang merubah cairan pH tubuh, alkohol yang mendenaturasi protein, dan norit yang mengikat toksin, zat racun, atau bakteri. Cukup sekian dari saya, salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.